Ketika penulis kitab ini Profesor Syihab ketika menafsirkan surat An-Naml pada ayat 47, beliau antara lain mengutip pendapat Sayyid Qutb yang menjelaskan, nah ayat ini berbunyi, ayat An-Naml ayat yang 47, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum 'indallahi bal antum qaumun tuftanun. Mereka menjawab, ya ini keadaan seperti ini sama nih. Ini di sini konteksnya pada kaum Nabi Soleh, ketika Nabi Soleh berdakwah kepada mereka. Dan ini juga ada tentang sial itu, tentang kesialan. Nah mereka menjawab ya kaumnya Nabi Soleh, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Lalu Nabi Soleh menjawab, qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Nasibmu ada pada Allah. Itu jawab Nabi Soleh, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Nah di sini Sayyid Qutb menjelaskan tentang ayat ini bahwa jika manusia tidak dapat hidup tanpa mempercayai sesuatu yang bersifat gaib, jadi beliau Sayyid Qutb ya mengatakan, jika manusia tidak dapat hidup tanpa mempercayai sesuatu yang bersifat gaib, kepercayaan itulah yang dijadikannya dasar pengembalian apa yang tidak diketahuinya serta yang tidak mampu dikuasainya. Jika manusia enggan mengembalikan hal itu kepada pengetahuan Allah atau merasa malu setelah menduga dirinya menguasai ilmu dan teknologi, maka dia akan mengembalikannya. Seperti itu, seperti ulah kaum musyrikin itu kepada sesuatu yang bersifat khurafat dan waham yang tidak terbatas, tidak juga terkontrol oleh akal, lagi tidak menghasilkan ketenangan batin dan keyakinan. Sampai kini Anda, ini kata Sayyid Qutb, sampai kini Anda menemukan orang-orang yang menghindar dari keimanan kepada Allah SWT dan enggan atau merasa malu mengembalikan pengetahuan gaib kepadanya, yang memberi arti yang sangat penting terhadap angka 13 atau lewatnya kucing hitam di hadapan mereka, atau menyalakan lebih dari 2 batang rokok dengan menggunakan 1 batang korek api dan lain-lain yang sungguh sangat tidak masuk akal. Ini disebabkan karena mereka menolak hakikat fitrah manusia yang selalu haus kepada keimanan, bahkan tidak dapat mengabaikannya dalam menjelaskan sekian banyak hakikat alam raya yang hingga kini belum dapat diungkap oleh ilmu.
bahkan sebagian di antaranya tidak akan mampu terungkapnya pada satu masa pun. Demikian lebih kurang Sayyid Qutb. Jadi kita sering ini ya, kalau angka 13 itu apa? Angka sial. Ya kan, nggak mau orang tua apa ya, misalnya ada kamar, ada suatu hotel yang tidak ditulis tidak ditulis apa ya, tidak ada angka 2 artinya 13, dari 12 ke 14 kapan 14. Yang ngangkat angka 13 itu sial. Terus kalau ada apa itu kita lagi mau pergi kemana, ada kucing hitam lewat, wah ini tanda buruk. Nah itu yang disebut khurafat itu. Dan itu kemusyrikan. Nganggap yang seperti angka 13 itu angka sial. Ya ini sama saja dengan penduduk ini yang menganggap sesuatu tidak dikembalikan kepada itu, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, ayat di atas menegaskan bahwa ajaran para rasul sejak dahulu hingga rasul terakhir Nabi Muhammad SAW menolak kepercayaan tentang apa yang dinamai sial. Tidak ada nabi dari dulu sampai Nabi Muhammad menolak tentang adanya sesuatu yang kalimat sial-sial itu. Ini sial karena ini, sial karena kamu dan sebagainya. Sial seperti dipahami oleh sementara orang hingga kini adalah ajaran kemusyrikan. Ini harus diingat. Sampai kita tuh beranggapan, kayak sial gara-gara ini, jadi mengalami kesialan. Itu merupakan suatu kemusyrikan. Tidak boleh demikian apa ya? Itu bukan ajaran bukan ajaran Islam. Jadi kesialan itu kemujuran karena ini, kemujuran mungkin dulu ya ada kan kalau rumah kemasuk kejer kupu kejer kayak upakan datangkan rezeki. Nah itu juga sama ini kemujuran, ini sifatnya kemujuran. Sama ya. Nah itu sebenarnya itu nggak boleh bagi orang Islam, itu tidak boleh menganggap seperti itu, karena itu termasuk ajaran kemusyrikan, bukan ajaran Islam. Nah Nabi Muhammad SAW secara tegas menyatakan, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibnu Ngalim. Nah Rasulullah bersabda, tiada kesialan, tetapi aku senang kepada fa'al. Fa'al artinya optimisme. Lalu para sahabat itu bertanya, apa itu fa'al? Apakah fa'al itu apa? Fa'al itu apa? Lalu beliau menjawab, kalimat yang baik. Jadi fa'al itu adalah kalimat yang baik. Nah, demikian sehingga kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau dianggap negatif, maka itu yang mereka namai kesialan, tidak lain kecuali ulah dan dampak buruk yang dari pekerjaan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.